12.3 bukan kelas sempurna, tapi justru disitulah kekuatannya. Di tengah perbedaan sifat, latar belakang, dan cara berpikir, mereka belajar satu hal penting, menjadi satu tanpa harus sama. Perhatiannya nah teman-teman, saya mau kasih tahu hari ini Minggu kita dapat 2 kegiatan. Yang pertama itu debat antar kelas dan yang kedua itu bakti sosial sekolah. Jadi kita bakal bersih-bersih gudang dan taman sekolah dan juga kita bakal kumpul donasi buat penjaga sekolah yang sudah lama sekali nih mengabdi untuk ini sekolah. Jadi kita harus bagi-bagi peran ya teman-teman. Apa? 2 kegiatan sekaligus? Astaga, ini kelas atau pasangan super? Nope, bisa aja lah, tinggal kerjasama saja dan tinggal bagi tugas. Saya siap ikut kegiatan sosial. Saya sudah ajak juga OSIS untuk bantu koordinasi. Saya ikut bantu juga, tapi jangan suruh saya debat karena saya bisa grogi mendadak. Saya bisa ikut debat. Semoga bismillah saja, semoga saya bisa bawa kebenaran dan kebijakan saya. Rian, jangan terlalu bawa agama. Ini debat bukan khutbah. Loh, justru karena kita hidup beragama, kita harus berdialog dengan sopan. Kau juga biasanya kau diam, sekarang kau so bijak. Kita jangan saling serang, kita ini satu tim. Kalau masing-masing egois, dia tidak bakal jalan. Disinilah Pancasila diuji, sila keempat musyawarah dan sila ketiga persatuan mulai digoyang ego dan perbedaan pendapat. Nah, jadi untuk tema debat ini susah dapat. Temanya itu apakah Pancasila masih relevan di era digital? Bagaimana pendapatnya orang? Nah, kita bisa mulai dari sila pertama. Kayak di medsos itu banyak orang saling mencaci maki. Oh iya sih, karena di medsos itu bahkan agama belum dijadikan bahan ejekan. Nah, sementara kita harus tahu bahwa kebebasan berekspresi itu ada batasnya untuk tunjukkan rasa hormat sama Tuhan dan sesama manusia ke kita. Kita juga jangan lupa sila kedua, kemanusiaan. Kolaks dan perundungan, sehingga juga bikin banyak orang depresi. Kita juga harus angkat itu. Di sila kelima itu sistemnya digital, bisa diciptakan ketimpangan, ada yang viral dapat uang, ada yang bekerja keras tapi tidak kelihatan, tidak adil tuh. Oke, berarti kita siap debat hari Kamis nah. Kita harus tunjukkan kalau kelas itu 12.3 bukan cuma pintar, tapi kita bisa berpikir kritis dan jiwanya itu ada jiwa Pancasila. Debat bukan sekedar adu argumen. Di ruangan ini, Pancasila dibedah dengan kritis, bukan untuk dipertanyakan keberadaannya, tapi untuk membuktikan bahwa nilainya masih menyala, bahkan di tengah gempuran digital. Tapi saat satu kelompok bersiap untuk debat, kelompok aksi sosial menghadapi tantangan tersendiri. Nah, sekarang kita sudah dapat sumbangan dari 3 kelas lain. Uangnya cukup buat beli sembako, buat keluarga, Bang Umar, penjaga sekolah. Nanti juga kita bakalan bersih-bersih taman belakang sama gudang kosong nah. Astaga, yang penting fotonya bagus, biar feed sekolah kita kelihatan aktif. Tapi kalau cuma pencitraan, bantuan kan hilang makna. Ih, so suci sekali kau. Dan kurang panas Pak, besok ini kita mau gotong royong keringat sama-sama supaya terasa tulusnya. Kita ke sana bukan sebagai pahlawan, tapi teman yang jaga sekolah tiap hari. Sekarang giliran kita tunjukkan rasa terima kasih kita. Makasih ya kalian udah tahu kan nama Pak Umar. Ini pertama kalinya yang hatiin. Kenapa kau tidak bilang dari awal, Aril? Kamu bawa itu karena supaya bantu saya karena niat bukan karena kasihan. Justru karena kita teman, kita peduli. Kamu hebat, Aril. Maaf Naril, saya terlalu pikirkan pencitraan. Sekarang saya mengerti, membantu tidak harus jadi umbar. Kadang yang butuh bantuan justru yang tidak meminta, tapi kita harus peka. Kadang, orang yang paling dekat justru yang paling kita abaikan. Hari itu, lewat peluh dan sapu di tangan, mereka tak hanya membersihkan taman, tapi juga membuka mata dan hati mereka sendiri. Terima kasih nah teman-teman. Luar biasa, kalian menunjukkan bahwa Pancasila bukan barang lama, tapi solusi masa kini. Makasih nah semua atas kerjasamanya. Kita bisa buktikan kalau kelas itu kalau kita kerjasama apapun pasti jadi. Maaf nah semuanya, khususnya buat Evan. Saya belajar sesuatu hari ini. Nggak apa-apa, Ji, kan kita lagi belajar.
Semoga kita bisa terapkan Pancasila di kehidupannya kita sehari-hari, jangan cuma di sekolah toh. Amin, dan semoga tetap ada waktu buat bercanda, masa hidup serius terus. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang bagaimana perbedaan bisa dirajut jadi kekuatan. Di kelas kecil ini mereka belajar bahwa berpancasila bukan tugas negara, tapi pilihan setiap hari dalam tindakan paling sederhana.